Eh, bentar-bentar Dim. Kok perasaanku gak enak ya? Kayak merinding gini. Hah? Merinding kenapa, Vin? Gak tahu Dim. Tiba-tiba perasaanku gak enak. Siapa mereka? Masuk ke rumahku tanpa izin dan bermain dengan Tono, anak kesayanganku. Akan kuberi pelajaran mereka berdua. Tono, kamu merasakan sesuatu nggak? Kayak nggak nyaman gitu suasananya. Wah, Vino! Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kalau musim kemarau kayak sekarang ini, di desa kalian sedang musim apa? Kalau di tempatku, lagi musimnya main sepak bola di lapangan kampung. Kalau sedang musim kemarau kayak gini, ada nggak di kampung kalian yang sedang musim bermain bola juga? Atau mungkin ada permainan lain yang sedang viral di tempat kalian? Coba sini ceritakan ke Vino, tulis di komentar ya. Nanti pasti Vino baca dan akan Vino bales. Oh iya, ngomong-ngomong tentang sepak bola, Vino punya cerita misteri loh yang Vino alami saat Vino masih kecil. Teman-teman mau tahu gak ceritanya? Kalau penasaran dengan cerita Vino, yuk ikuti cerita selengkapnya dengan menonton video ini. Jadi begini ya teman-teman ceritanya. Aduh, bolanya udah dipegang Roni. Pasti susah itu Dimas ngejarnya. Payah ini, bakal kalah nih kalau udah lawan Roni. Vino, siap-siap, Vin. Aku akan mencoba merebut bolanya. Oh, oke Dimas. Aduh, payah. Gimana ini? Takkan kubiarkan bolaku direbut oleh Dimas. Mau kemana kamu, Roni? Akan kubiarkan. Sebentar lagi sampai kotak penalti. Aku harus bisa. Aduh, gawat. Sudah sampai kotak penalti. Aku akan meluncurkan sliding tackle. Lihat, rasakan ini. Sebentar lagi. Lihat, rasakan ini. Aduh, sakit. Awas kamu Dimas. Yes, mantap Dimas. Keren banget. Rasain tuh Roni. Loh, tapi pada ribut-ribut kenapa itu? Curang kamu Dimas. Masa udah di depan gawang kamu sliding? Itu namanya teknik, Roni. Masa kamu gitu aja nggak tahu? Tapi kan kamu ngincernya aku, bukan bolanya. Kalau ngincernya bola, aku nggak bakalan jatuh. Ya emang aku ngincer bolanya. Kamu aja jatuh sendiri. Nggak bisa. Ini harus penalti. Nggak bisa lah. Ngapain penalti? Kamu paham main bola nggak sih? Kalau jatuh di kotak penalti,
Ya penalti. Ah, kamu sini aku pukulin aja kamu. Sudah Ron, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai pukul-pukulan. Emang aku takut sama kamu, Roni. Sini kalau berani, pukul aku. Sudah Dimas, jangan nambah-nambahin kamu ini. Astaga, ditungguin malah pada berantem. Ngapain sih? Panas-panas kayak gini juga. Pokoknya ini penalti. Kamu harus nurut padaku. Ya udah Roni, ini penalti. Ya udah ya, jangan ribut lagi. Awas ya kamu Dimas. Awas apa? Nggak takut, weh. Akhirnya penalti juga. Pasti ini masuk. Penjaga gawangnya aja Vino. Aduh, gimana ini? Malah penalti. Gara-gara Dimas, malah jadi aku yang kena sial. Grogi ya Vino. Kenalin nih, Roni, calon pemain timnas nih. Siap-siap ya, rasakan tendanganku. Semangat, Vino. Semangat. Kamu pasti bisa. Iya Vino, semangat. Mereka pasti kalah. Udahlah, pasrah aja kayak gimananya. Lakukan yang terbaik pokoknya. Siap-siap ya Vino. Rasakan tendanganku. Lihat, rasakan ini. Bolanya ke arah sana. Sepertinya masih bisa aku tangkap. Ya, Vino, berhasil. Keren. Mantap Vino. Hebat. Bahaya. Gimana sih si Roni? Katanya calon timnas. Kurang ajar. Kenapa nggak masuk sih? Kok bisa sih? Gimana Roni? Paling kamu ini bukan calon timnas Indonesia, tapi timnas perindapan. Dimas, tadi bolanya loncat kemana? Kamu lihat gak? Ya aku lihat, kayaknya di belakang rumah kosong itu. Ya udah, sana kalau lihat kamu yang ambil. Aku? Kamu lah. Kamu kan yang nendang. Tapi kan kamu yang nyebabin penalti. Jadi ya awalnya kamu. Apa? Enggak, kamu sana. Kamu ini ya. Ambil gak? Kalau enggak aku pukul kamu. Apa? Enggak, kamu yang ambil. Ngapain nyuruh aku? Sini, kalau berani pukul aku pukul gantian nanti. Wah, teman-teman, sudah jangan berantem. Cukup. Kenapa lagi kalian ini? Kok berantem sih? Itu si Dimas suruh ngambil bola aja nggak mau. Kamu lah, kamu yang nendang. Ya udah, biar aku aja yang ngambil. Sudah ya, jangan berantem. Bolanya kata Dimas di belakang rumah kosong ini ya. Duh, rumputnya lebat sekali. Semoga aja nggak ada ular di sini. Aku takut ular. Sebelah mana ya bolanya? Kok nggak kelihatan? Rumputnya lebat sekali. Apa di sekitar sini ya? Mana ya bolanya? Di sini ndak ada. Di situ juga nggak ada. Di mana ya? Aduh, malah bingung. Nak, sedang mencari apa, Nak? Ada orang. Aku kira rumah kosong.
Tidak kok nak, di sini ada yang tinggal. Kamu sedang apa nak? Kok sendirian di sini? Hah? Nek, aku kesini mau cari bola. Tadi temanku menendang bola, katanya jatuhnya sekitar sini, Nek. Bola ya nak? Kayaknya tadi bolanya masuk ke dalam rumah nenek. Ayo kita cek sama-sama. Sepertinya bolanya ada di dalam rumah. Minta tolong diambilin aja gimana, Nek? Aku nunggu di sini aja, Nek. Nenek tinggal sebatang kara di sini nak. Kalau bolanya di atas lemari, nenek kayaknya nggak bisa ngambil. Oh, gitu ya, Nek. Tapi Tono kan nggak kenal nenek. Masa tiba-tiba Tono masuk-masuk ke rumah nenek? Kamu ini lucu nak. Ya nggak apa-apa. Kan masuknya udah nenek izinin. Nanti tinggal kamu ngambil bolanya. Ayo. Ya udah, Nek. Aku izin masuk ya. Tapi cuma sebentar saja ya, Nek. Cuma ngambil bola. Iya nak, iya. Duduk dulu ya nak, nenek ambilin bolanya. Ya, ginilah rumah nenek sederhana. Iya, Nek. Rumahnya nyaman kok, Nek. Kayak rumah zaman Belanda. Terima kasih ya nak pujiannya. Karena kamu sepertinya anak yang baik. Nanti nenek kasih hadiah ya nak. Tunggu sebentar. Wah, rumahnya banyak barang kuno. Itu yang di sana foto siapa ya? Suami nenek kali ya? Masih lama nggak ya nenek ngambil bolanya? Akhirnya. Maaf ya nak, lama nunggunya. Ini nenek buatin susu buat kamu, diminum ya. Makasih ya, Nek. Maaf ya, Nek, merepotkan sampai dibuatkan susu. Izin aku minum ya, Nek. Wah, enak banget susunya. Jadi pingin lagi. Makasih ya nak, sudah memuji nenek. Tapi ini kok tiba-tiba aku ngantuk ya, Nek. Ngantuk, Nenek. Nek. Sampai sore gini Tono kok nggak balik-balik sih? Dia niat gak sih nyari bolanya? Alah, sabar sih Roni. Alah, diam kamu Dimas. Gara-gara kamu. Sudah sih, Ron, jangan berantem lagi. Capek nih aku. Tapi ini udah hampir maghrib, Vino. Ini udah terlalu lama, Vino. Mending kami pulang ah. Kami pulang ya, Vin. Paling juga Tono udah pulang. Enggak ah, Tono nggak bakal kayak gitu. Dia itu orangnya baik. Alah, Roni, nggak setia kawan kamu. Bukannya gimana-gimana, kalau udah jam segini belum pulang.
Dimarahin mama aku. Ya udah ya Vino, Dimas, aku pulang dulu. Anak mami dasar. Vin, ini gimana? Tono kok nggak balik-balik ya? Dia kemana ya? Hah, nggak tahu juga Dimas. Apa kita cek aja ya ke rumah tua itu? Vin, tapi kok serem ya? Udah mau maghrib pula. Aku kok takut. Iya Dimas, aku kok juga takut ya. Apa jangan-jangan bener kata Roni, si Tono udah pulang duluan. Mungkin Tono udah pulang, Vin. Mending kita pulang aja yuk. Hah, yaudah yuk Dim, pulang aja kita. Vin, apa nanti habis maghrib kita main ke rumah Tono ya? Sambil ngecek dia udah sampai rumah apa belum. Ya Vin. Boleh juga idemu Dimas. Oke deh kalau gitu, nanti habis maghrib ya. Oke Vin. Tolongin aku Pak RT. Tono dari tadi sore belum pulang. Tenang dulu Bu Ida, tenang. Ini kan masih 6:30. Mungkin Tono mampir kemana dulu sebelum pulang. Tidak mungkin Pak RT. Tono jarang sekali pulang larut malam seperti ini. Sebelum maghrib biasanya dia sudah pulang. Tidak pernah dia pulang main sampai malam-malam kayak gini. Tolong Pak RT, bantu saya buat laporan ke polisi atas hilangnya Tono. Oh, Bu Ida, sabar dulu ya. Ini kan belum ada 24 jam atas hilangnya Tono. Kalau mau lapor polisi, nunggu 1 hari dulu atau 24 jam dulu. Biar Tono bisa dinyatakan hilang dan kita bisa membuat laporan di kantor polisi. Jadi gitu Bu Ida. Tono juga kan temennya anak saya, si Dimas. Nanti coba saya tanyakan juga ke Dimas. Siapa tahu Dimas tahu di mana Tono berada. Tapi Pak RT, ini benar-benar janggal. Tono nggak pernah seperti ini. Setidaknya, ayo kita cari sama-sama di mana Tono. Iya Bu Ida. Ya udah, gini aja. Nanti habis Isya kita kumpul di pos kampling bareng-bareng warga. Nanti kita cari Tono sama-sama. Gitu aja ya sementara. Nanti bareng-bareng. Jadi Bu Ida tenang dulu. Nanti kita cari bareng-bareng sama warga. Syukur-syukur nanti cepat ketemu si Tono. Ya udah kalau gitu Pak RT, mohon pertolongannya. Semoga Tono cepat ketemu. Ya udah saya pamit dulu ya Pak. Amin Bu Ida. Semoga Tono cepat ketemu ya. Ayah, ada apa tadi? Kok Bu Ida nangis-nangis? Oh, enggak kok Dim. Tadi cuma itu Bu Ida sedih. Tono habis maghrib belum pulang. Oh iya Dim, tadi kamu seharian main nggak sama Tono? Atau ketemu Tono di mana gitu? Ya, tadi siang Dimas sama teman-teman main sepak bola di lapangan bareng si Tono juga.
kita semua main sampai sore. Tapi Bentar, Dim. Oke, berarti tadi kamu main sama Tono juga ya? Oke, sebentar. Coba ayah tanya lebih rinci ya. Coba sebentar, ayah duduk dulu. Coba ceritakan ulang, Dim. Ceritain ke ayah. iya, jadi gini ya. Tadi Dimas sama Tono sama teman-teman main sepak bola di lapangan. Nah, pas main bola, tiba-tiba bolanya mental ke rumah kosong ya. Nah, habis itu kan nggak ada yang berani ngambil. Si Tono mau ngambil. Terus si Tono ngambil bolanya deh. Jadi si Tono masuk ke rumah tua pinggir lapangan itu ya buat ngambil bola. Tapi habis itu Tono nggak keluar-keluar lagi. Aku kira udah pulang. Ternyata sampai malam dia belum pulang. Oh, berarti terakhir terlihat Tono di rumah tua itu ya, Dim? Oke. Iya ya, Tono masuk rumah tua itu. Tapi habis itu nggak kelihatan lagi. Oke, makasih infonya ya, Dimas. Nanti rencana habis Isya, ayah dan seluruh warga RT ini mau mencari Tono. Nah, kamu di rumah aja ya, baik-baik. Jangan kemana-mana. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya kalau malam ini waktu istirahat bapak-bapak dan ibu-ibu sedikit saya ganggu. Ini perkara Tono, anak Bu Ida yang ternyata sampai detik ini belum pulang ke rumah. Nah, Bu Ida khawatir ada apa-apa dengan Tono. Nah, karena itu saya memohon pertolongan kepada bapak-bapak ibu-ibu untuk membantu mencari Tono. Siapa tahu Tono tersesat atau gimana. Petunjuk terakhir, Tono terlihat di rumah tua pinggir lapangan. Oleh karena itu, mari kita mencari Tono mulai dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tono cepat ketemu. Amin. Tono, nak, Tono, di mana kamu? Tono anakku. Tono, di mana kamu? Tono. Berarti bener kan? Seharian tadi Tono belum pulang. Aku harus kasih tahu si Vino. Aku merasa bersalah sekali karena menyuruh Tono mengambil bola. Vino. Hah? Dimas? Ada apa, Dim? Kok malam-malam banget kesini? Sini, masuk dulu. Jadi gitu, Vin, ceritanya. Firasat kita tadi bener, Vin. Tono belum pulang. Iya, Vin, tenang. Pantes tadi bapakku ngumpul di pos kampling. Katanya ada orang hilang. Ternyata yang hilang Tono ya. Iya, Vin. Ini semua gara-gara aku. Karena aku jadi Tono yang ngambil bola. Ya kalau dihitung-hitung karena siapa ya karena aku juga, Dim. Karena pas penalti aku tepis bolanya,
bolanya jadi loncat ke rumah tua itu. Terus gimana, Vin? Ayo kita bantu cari Tono yuk. Iya, tapi jangan malam ini juga. Serem tahu, udah gelap. Kalau besok aja gimana? Kita siang-siang coba pergi ke rumah tua itu. Oke deh. Besok ya. Iya, Dim. Malam ini kita istirahat dulu sambil nunggu info dari ayah kamu. Siapa tahu malam ini Tono udah ketemu. Kalau belum ketemu, besok kita cari. Oke deh, Vin. Besok kabar-kabar lagi ya. Aku kesini. Iya, Dim. Besok kabar-kabar aja. Ayah, gimana? Tono belum ketemu, Dim. Kasihan Bu Ida. Dimas, sementara waktu kamu kalau main jangan jauh-jauh dulu ya. Takutnya banyak penculik anak. Tapi Tono nggak diculik kan ya? Ya, semoga aja tidak, Dim. Semoga Tono cepat ketemu dan tidak diculik orang. Iya, amin ya. Vin, Tono belum ketemu. Semalam ayahku ngabarin. Terus hari ini jadi kan, Vin, kita nyari Tono di rumah tua itu. Iya, Dim. Yuk kita cari Tono. Mumpung hari ini cerah. Kalau cerah beneran kayak gini, nggak bakal takut kan, Vin? Iya dong. Kita cari Tono sampai ketemu ya, Dim. Vino, kok tetap serem ya walau siang-siang kayak gini? Ini beneran kita mau masuk? Iya ya. Kok serem kayak gini, Dim? Langitnya juga jadi mendung di sini. Tapi gimana lagi? Kita udah sampai sini. Masa nggak jadi nyari? Yaudah yuk, kita masuk. Oke lah, Vin. Wah, rumahnya kayak rumah Belanda gitu. Iya, Vin. Kayaknya dulu ini tempat buat perang deh. Pasti banyak yang mati dulu. Hus, jaga omongan, Dim. Jangan bilang kayak gitu. Ini karena ruangannya luas. Kita berpencar aja ya, Dim. Biar cepat ketemu si Tono. Oke, Vin, kita berpencar. Ternyata di dalam nggak terlalu gelap. Jadi aku berani kalau jalan sendiri. Wah, banyak barang antik di sini. Gak ada yang ngambil ya. Kok kayak ada suara bising sebelah sana? Suara apa ya? Nah, ini dia. Di ruangan ini kok rame banget. Tono. Dimas, lagi apa kamu di sini? Tono. Kamu tanya lagi apa aku di sini? Tono, kamu ini semalam gak pulang. Kamu dicariin mamamu. Malah kamu di sini main PS. Orang-orang itu pada nyariin kamu, Tono. Semua orang ngirain kamu itu diculik. Malah kamu di sini. Iya, Dim. Aku semalaman tidur sini. Di sini enak. Banyak makanan enak. Ada PS. Kasurnya juga empuk. Aku betah banget di sini. Makanan enak. Ada PS, kasur empuk.
Ini kan rumah kosong, rumah tua, peninggalan Belanda. Nggak mungkin ada makanan di sini. Dimas, di sini tuh bukan rumah kosong. Di sini ada yang tinggal. Nenek, aku panggil dia nenek. Nenek yang merawatku semalaman di sini. Aku dimanja, dikasih PS, dikasih makanan enak. Makanya aku betah di sini. Hah? Nenek, kamu udah gila ya, Ton? Itu juga kamu kok cuma pakai sempak, celana dalam. Kamu ini apa nggak kedinginan? Bajumu mana, Tono? Alah, enakan gini, Dim. Nggak gerah. Ini juga nenek yang ngasih celana aku. Mending kamu duduk sini deh, main PS sama aku. Udah, kamu tenang dulu. Hah? Lagi main game apa kamu? Di sana ada ruangan tuh. Coba aku cek ah. Siapa tahu Tono di situ. Wah, bener-bener ya. Ini makin ke dalam, rumahnya makin gelap, makin serem. Wah, Tono ternyata tidur di sini. Kok bisa sih Tono tidur di rumah tua kayak gini? Lelap pula tidurnya, kayak gak ada apa-apa. Semalam juga orang-orang pada nyari, kok gak ketemu Tono ya? Aneh banget. Coba aku bangunin ah. Tono. Berat. Tono gak bangun-bangun. Tidurnya lelap banget. Makan tuh. Rasain. Makan tuh, Tono. Iya. Ih, makan lah. Tono. Ih, keren. Nih rasain jurusku. Wah, kalah kamu, Dim. Gimana? Seru kan permainannya? Kalah kamu, Dim. Syukurin. Tanding ulang. Aku belum menang dari tadi. Itu suara Dimas teriak-teriak kenapa? Jangan-jangan ada apa-apa di sana. Kali ini kamu akan kalah, Tono. Lihat aja nih. Makan tuh. Dimas, ada apa kok kamu teriak-teriak? Ini Tono udah ketemu. Vino, ini Tono di sini main PS sama aku. Vin, apa kabar? Tono? Aku juga ngangkat Tono ini. Terus? Tono ada 2. Tono ada 2. Itu kamu gendong Tono. Tono ada 2. Jadi itu hanya tubuhku. Aku gak tahu gimana. Tapi kata nenek, ini adalah aku yang sebenarnya. Itu hanya aku yang palsu, kata nenek. Kamu bicara apa sih, Ton? Jangan-jangan kamu yang palsu. Orang kamu aja telanjang kayak gitu. Tono gak pernah telanjang kayak gitu. Aku bingung. Ya udah, gini aja. Kita berempat keluar bareng-bareng. Entah Tono yang mana, pokoknya Tono pulang. Kamu itu dicariin mamamu. Enggak. Tono ingin di sini aja. Kalian bertiga keluar aja nggak apa-apa, aku anter. Tapi aku tetap di sini bersama nenek. Aku lebih bahagia di sini. Aku ingin makan enak, dikasih. Aku mau main PS, dikasih. Aku nggak perlu sekolah. Aku lebih suka di sini. Nenek siapa sih?
Dari tadi kamu cerita nenek-nenek. Nenek sedang pergi katanya, tapi nanti dia akan pulang ke sini. Sebaiknya kalian cepetan pergi dari sini sebelum nenek datang. Ya udah, ayo antar kami. Ton, kamu beneran gak mau pulang? Enggak ah. Di rumah Tono suruh bantu-bantu, suruh nyapu, suruh ngepel, cuci piring. Di sini Tono bebas. Bentar Dim. Kok perasaanku gak enak ya? Kayak merinding gini. Hah? Merinding kenapa, Vin? Nggak tahu, Dim. Tiba-tiba perasaanku gak enak. Siapa mereka masuk ke rumahku tanpa izin dan bermain dengan Tono, anak kesayanganku? Akan kuberi pelajaran mereka berdua. Tono, kamu merasakan sesuatu nggak? Kayak nggak nyaman gitu suasananya. Wah, Vino! Tolong! Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke rumahku tanpa izin. Lancang! Nenek, jangan Nek. Dia temanku. Jangan sakiti dia. Apakah kau mau tinggal di sini bersama Tono juga? Hah? Kamu ingin menjadi anakku? Hah? Nenek, jangan Nek. Cukup. Kasihan. Jangan bunuh Vino. Dia temanku. Baiklah. Kalau kalian ingin membawa jasad Tono, bawalah bersama kalian. Tapi jiwa Tono akan menjadi milikku. Tono adalah anakku sekarang. Cepat pergi, kalian berdua. Ayo Vin, cepet Vin. Aku takut. Apalagi aku, Dim. Kami keluar saat senja datang. Akhirnya aku suruh Dimas untuk pulang ke rumah untuk memberitahu ayahnya bahwa Tono sudah ketemu. Perasaanku dan Dimas masih campur aduk, masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setidaknya Tono sudah ketemu. Akhirnya Dimas memberitahu ayahnya bahwa Tono sudah ketemu. Dan ayah Dimas memberitahu Bu Ida bahwa anaknya sudah ketemu. Mereka semua menyusul kami ke rumah tua pinggir lapangan. Bu Ida terlihat terharu dan bahagia melihat Tono sudah ketemu. Namun Tono dinyatakan koma. Tono di rumah sakit koma selama 1 minggu. Namun setelah itu dia meninggal. Aku dan Dimas sampai sekarang masih belum paham sebenarnya kami benar-benar menolong Tono atau tidak. Apakah sebenarnya Tono masih di rumah tua itu bersama nenek-nenek yang mengerikan itu, atau sebenarnya Tono sudah beristirahat dengan tenang di akhirat. Nah, seru juga tadi ya mainnya. Hehe, iya Vin, lagi-lagi si Roni yang bikin onar, ya kan? Gara-gara dia kita kena penalti. Hah, iya Dim. Jadi ingat dulu ya, kita pas kecil main sepak bola di sini. Iya Vin, aku juga jadi inget Tono.
Kalau inget Tono, jadi inget juga sama rumah tua itu. Rumah tua pinggir lapangan. Rumah tua itu tetap menyeramkan sampai sekarang, Vin. Tono, apakah masih ada di dalam sana ya, Vin? Aku kok penasaran ya. Tono sudah tenang di akhirat, Dim. Kita doain aja, semoga jiwanya tenang. Vino, Dimas, Vino, Vino, Dimas, ayo sini main PS sama aku. Wah, Wah, Vin, itu ayo kita Tono, pulang aja, Vin. itu Tono.